sekali dana pensiun Astra menjadi bagian dari perjalanan Bapak Ibu dalam memasuki masa pensiun. Yang terhormat, Bapak Rudi Chen selaku Direktur PT Astra Internasional dan akan menjadi Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Astra. Selamat pagi, Bapak Rudi. Menyanyikan lagu Mas Astra dan Bagimu Negeri. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Bapak Hairi Pitono selaku Chief Dana Pensiun Astra. Kepada Bapak Pitono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin beri kacamata Pak, usia nggak bisa bohong. Selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Karena pada usia-usia ini kesehatan yang paling penting sepertinya. Yang terhormat Pak Rudi sebagai Direktur Astra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pensiun Astra, Bapak yang beserta program pensiun eksekutif, program pensiun atau kita sebut biasa dengan P3, program persiapan pensiun, telah dilaksanakan oleh Dana Pensiun Astra sejak 2008. Jadi acara kali ini adalah respon DPA atas permintaan ARD atas permintaan peserta untuk melaksanakan program yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana pembicara juga kita melakukan diferensiasi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rudi Chen selaku Direktur PT Astra Internasional. Kepada Bapak Rudi dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta program persiapan pensiun eksekutif yang saya tadi di info Muhammadiyah, tapi yang hadir itu hampir 100. Ya, jadi senang sekali juga dan antusiasme dari Bapak Ibu semua, di mana saya termasuk salah satu pesertanya. Kami tadi kan bahasanya 15 setengah. Tadi disampaikan juga bahwa ini adalah yang pertama kalinya. Jadi dan tujuannya adalah biar kita waktu pensiun kita tetap percaya diri gitu, dan menghadapi masa pensiun yang berkualitas. Nanti itu definisinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu nanti narasumbernya. Dan untuk ini senang sekali juga, katanya ini adalah yang pertama kali untuk yang berusia 52 ke atas sampai yang paling senior 61. Dan topiknya adalah New Chapter of Your Life. Ya, jadi ini kita melangkah ke tahap berikutnya. Ya, jadi di other day saya ada dinner sama Audiens
berletak disampaikan bahwa sebenarnya chapter pertama dalam hidup kita sampai umur 36 aktivitas udah lebih sedikit, terus bagaimana kita mengisi kegiatan kita sampai kita tetap berkontribusi pada organisasi ya, expand manajemen kita, lifestyle kita harus seperti apa, dan juga yang penting adalah bagaimana investasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita kali ini ada Ibu Roslina Ferauli. Beliau merupakan seorang psikolog Bapak Ibu, seorang praktisi juga, dan beliau menempuh pendidikan Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Beliau aktif sebagai pembicara. Halo, selamat pagi, Mbak Dwi, Mbak Naomi. Terima kasih. Bu Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya luar biasa. Sungguh pada saat Mbak Diana di sana mengundang saya dan tim untuk datang ke acara BOD dari PT Astra International di bawah dana pensiun Astra, rasanya luar biasa. Thank you so much for inviting. Karena judulnya agak-agak ngeri. Merasa zero itu kan nama besar gitu kan ya. Iya, kalau kita ngaca pagi-pagi, rasanya kalau kita merasa zero kok berat banget. Merasa zero saat pensiun. Stand up with me, kita bareng-bareng. Di ruangan ini kita stand up aja. Di meja kita, keluar sedikit dari meja sedikit, keluar dari zona nyaman Anda. Oke. Cukup berani nggak keluar sedikit dari mejanya? Sebetulnya sedang stuck dengan meja Anda. Ayo, kita buktikan bahwa seorang bioninya Astra. Very good, beautiful. This is it. His name is Rock. Bersama ini kolega-kolega tercinta dari PT Astra International, bersama dana pensiun Astra. Berat buat kita keluar dari sesuatu yang kita udah nyaman and into it. Our mind is all about mindset. Ini yang saya mau bukakan di hari ini untuk Anda, bahwa sebetulnya ketika kita di usia 45 ke atas, 50, 55, 60, bahkan nanti 65, di usia middle, kalau di psychology itu belum tua belum. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ya, di sebuah ruangan atau di sebuah kantor, sebuah instansi, baru usianya 50, udah ngerasa gini, udah tua. Mudah-mudahan karena tadi di meja kami terbiasa ngasih instruksi. Jadi ketika dikasih instruksi kita nggak tahu kasih instruksi mana. Terakhir dia ikut tes. Ikut ya. Jangan salah. Kita udah kita udah bahas dulu, tapi jangan kita bahas dulu. Ya, ada yang menarik dari kita ngomong yang sedikit berbeda dari orang kebanyakan. Kalau di sini kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami untuk persiapan pernikahan anak. Sebentar, pernikahan anak dan pernikahan waktu dulu Pak sendiri Pak. Yang pertama mungkin kita harus persiapkan dana nih dengan besan berapa Itu lingkungannya, yes. Yang kedua pembagian tanggung jawab. Yes. Pihak laki-laki tanggung jawab apa, beda ini acara CEO dan lain-lain. Yes. Persiapan touring ke Utama. Wih, bebas dulu dong ya. Ini seru nih. Memang ya, fase-fase pensiun adalah fase-fase akan menjadi free agent untuk diri Anda sendiri. Bebas Pak, gitu. Silakan Pak. Yang pertama tentu kita harus menentukan rute perjalanan. Yes. Jadi misalkan kita berangkat dari Jakarta menuju Belanda. Kemudian kita tentukan budget. Soalnya kalau unlimited budget nanti nggak pulang-pulang kan. Nggak pulang-pulang. Terus kita juga menentukan spot tempat makan untuk foto-foto dan sebagainya. Tidak lupa tentu kita harus menentukan lokasi penginapan. Berikutnya kita perlu memeriksa kondisi kendaraan. Terus yang terakhir ini pilihan pengurusan izin ke istri. Siap-siap untuk masuk ke fase baru.
yeah, you will rock the next chapter in your life. You are the champion of yourself, of your family, and your community, even for company PT Astra International. Thank you. Sampai ketemu. Pak Pongki, dia anak pengumusian Bapak. Selamat pagi Pak Pongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mulailah segala sesuatu dengan tujuan. Ini prinsip dasar hidup nomor 1. Selalu mulailah segala sesuatu dengan tujuan. Kita mesti harus tahu dan ingat bahwa kita ini makhluk yang terbatas, makhluk yang kecil. Benar-benar kita nggak ngerti dengan segala rahasia Tuhan, tidak ngerti. Kenapa ada seorang David Beckham yang kaya raya, ganteng, pinter, terkenal, istri cantik, keluarga lengkap, tapi juga ada orang-orang pemulung yang hidupnya kasihan, makan cari beras saja setengah mati. Tujuan kita semua itu saya yakin dan menyatakan bahwa kita itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih Pak Pongki. Selamat pagi Bapak Michael, apa kabar Pak hari ini? Terima kasih. Selamat siang kepada Pak Budi, Pak Keri, dan semua jajaran pengurus dan pensiun Astra serta semua jajaran eksekutif Astra siang ini. Dan saya katakan bahwa saya mungkin tidak akan menerima gaji sampai saya pensiun, dan saya tidak akan menerima bonus sampai saya pensiun. Kenapa? Karena seluruh bonus dan gaji saya untuk menghemat pajak, saya akan memasukkan ke dana pensiun, ke DPLK. Teksnya besar, ya. Kalau sekarang misalnya Bapak punya teks 30%, dan saya percaya semua 30%, 34% malah, ya. Itu kita hemat, benar-benar hemat 30% karena kita nggak bayar apa. Di SPT kita itu cukup ditulis contribution ke dana pensiun dan tidak perlu ditanyakan karena di situ di dalam SPT kita sudah tertulis di situ, sehingga pajak-pajak yang kita bayarkan paling atas pajak-pajak dari income yang lain kalau kita miliki. Dari PT Asuransi Jiwa Astra yang akan memberikan informasi mengenai pilihan produk yang nantinya dapat Bapak Ibu pilih saat memasuki masa pensiun. Dan telah hadir di sini Bapak Niko Kahir selaku Presiden Direktur dari PT Asuransi Jiwa Astra. Untuk itu kepada Bapak Niko dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat siang rekan-rekan seangkatan seumuran sepensiunan. Saya sebenarnya juga bagian dari peserta, tapi seperti biasa aku yang kalah, jadi saya lebih memilih duduk di depan di teman-teman saya dari Asuransi Jiwa Astra. Mungkin bapak-bapak ibu di sini tidak terlalu mengenal DPLK Astra dan Asuransi Jiwa Astra. Ini kesempatan supaya mengenal apa saja yang bisa disupport oleh kedua institusi ini. Saya katakan disupport karena misinya kami sebenarnya, tipikalnya Astra kami dalam konteks ini tidak sama sekali dalam artian berusaha seminimal mungkin untuk tidak memikirkan aspek komersial. Jadi tanpa berpanjangan saya persilakan kedua ibu muda ini untuk naik panggung menggantikan saya. Silakan. Kalau DPLK Astra adalah dana pensiun lembaga keuangan, didirikan oleh pastinya lembaga keuangan, terbatas oleh 3 lembaga keuangan, hanya asuransi jiwa, bank, pensiun investasi, baik berupa berbasis syariah maupun konvensional. Sedangkan DPLK Astra artinya dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh asuransi jiwa Astra. Sebegitu mahalnya kenaikan ini, apalagi mau berobat ke luar negeri, ditambah ada kurs juga ya yang mungkin semakin lama semakin mahal ya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kenapa Astra Life merancang satu program khusus untuk eksekutif Astra Group. Usia harapan hidup sehat. Jadi katanya kalau saya nggak salah sekitar 68 tahun kita bisa